Tiba-tiba, seorang pria muncul dari dalam pasir dalam keadaan kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari gurun Sahara itu. Dalam keadaan linglung, ia terus berjalan sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tanpa ia sadari, langkah kakinya telah membawanya menyeberangi gurun pasir luas dan menembus hutan rimba yang lebat. Di tengah hutan, ia menemukan aliran sungai yang jernih. Karena haus, ia pun langsung meneguknya. Namun dalam hitungan detik, tubuhnya tiba-tiba berteleportasi kembali ke gurun pasir yang sama. Dengan perasaan kesal, ia mulai menyadari sesuatu. Air sungai itu mungkin terkutuk. Ia pun kembali berjalan, menembus hutan yang sama. Kali ini, ia memilih air yang tidak mengalir dan tampak keruh untuk diminum. Tapi begitu ia meneguknya, hal yang sama terjadi lagi. Ia terlempar ke gurun pasir, bahkan sambil memuntahkan pasir dari mulutnya. Karena sudah 2 kali mengalami hal serupa, ia mulai mengabaikan semua sumber air yang ditemuinya. Ia tahu, setiap tetes air bisa membawanya kembali ke tempat terkutuk itu. Setelah berjalan cukup lama, ia akhirnya menemukan sebuah jalan. Kebetulan, ada mobil yang lewat. Ia pun meminta tumpangan kepada sopir untuk pulang ke rumahnya. Melihat pria itu tampak sangat haus, sang sopir dengan baik hati menawarkan sebotol air mineral. Tanpa berpikir panjang, pria itu langsung meminumnya. Namun sesaat kemudian, sopir itu terkejut melihat pria di sampingnya menghilang begitu saja. Ternyata, ia kembali terlempar ke gurun pasir yang sama. Kali ini, pria itu sadar. Selama ini ia salah. Bukan air sungai yang terkutuk, tapi semua air. Ia tak boleh meminumnya sama sekali. Beberapa waktu kemudian, ia kembali menemukan mobil lain. Saat ditawari air, ia langsung menolak dengan panik. Hingga akhirnya, ia berhasil pulang ke rumah. Ia langsung menjatuhkan diri ke sofa, beristirahat, dan mencoba melupakan semua kejadian aneh itu. Namun siapa sangka, saat ia melihat tetesan air dari keran wastafel, rasa hausnya kembali muncul. Ia pun punya ide, mencampur air itu dengan es batu, berharap efeknya hilang. Awalnya ia ragu, tapi setelah meneguk sedikit demi sedikit, ajaibnya, ia tidak berpindah tempat. Ternyata, kutukan itu hanya berlaku untuk air murni. Dengan senang hati, ia pun meminum air campuran itu sebanyak-banyaknya, seolah sudah sebulan tak meneguk setetes pun air. Merasa segar kembali, ia memutuskan untuk berenang di kolam. Ia melompat ke dalam air, tertawa, berputar-putar, dan menikmati kebebasannya. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika tanpa sengaja mulutnya kemasukan air, ia pun terlempar lagi ke gurun pasir itu. Kali ini, ia menangis. Ia sadar, kutukan itu belum hilang. Dalam keputusasaan, ia melihat seorang wanita kaya lewat, membawa sebotol air. Ia meminta sedikit, tapi wanita itu menolak dengan angkuh, sambil berkata, "Air ini untuk anjing saya." Dalam sekejap, wanita itu pun menghilang, dan terlempar ke gurun pasir yang sama. Kini, kutukan itu berpindah kepadanya. Ternyata, kutukan ini menimpa siapapun yang Mers tidak berperi kemanusiaan. Dan untuk menghapus kutukannya, seseorang harus menemukan orang pelit lain, seperti yang pernah dilakukan pria itu dulu. Akhirnya, pria itu tersenyum lega. Kutukannya telah berakhir. Dan kini, giliran wanita sombong itu yang harus menanggungnya.